Setiap orang punya alasan untuk bangun di pagi hari. Sebuah alasan yang membuat hidup terasa berarti. Di Jepang, alasan itu punya satu nama, Ikigai. Yuk kita bahas. Assalamualaikum. Selamat datang di Literasi Ngopi, tempat kita ngopi, mikir, dan bertumbuh bersama. Pernah nggak sih, Anda ngerasa ada sesuatu yang kurang, bahkan saat kayaknya semuanya baik-baik aja? Nah, dalam bahasan kali ini, kita akan gali sebuah konsep kuno dari Jepang yang namanya Ikigai, berdasarkan buku karya Ken Mogi. Dan ini bukan sekedar filosofi loh, tapi bisa jadi kunci buat kita menemukan makna dan kebahagiaan sejati di setiap hari yang kita jalani. Coba deh kita berhenti sejenak dan renungkan pertanyaan ini. Di luar semua rutinitas dan kewajiban, apa sih alasan sesungguhnya yang bikin Anda mau membuka mata di pagi hari? Apa yang benar-benar ngasih Anda energi? Nah, di dalam jawaban pertanyaan sederhana inilah, kita mulai menemukan esensi dari Ikigai. Oke, mari kita mulai dengan membedah apa sih makna Ikigai yang sesungguhnya. Konsepnya kedengeran dalam banget ya, tapi tenang, Anda bakal kaget betapa sederhananya Ikigai itu bisa ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gampangnya gini, Ikigai itu adalah alasan kenapa Anda ada. Ini lebih dari sekedar kesenangan yang datang dan pergi. Ikigai itu semacam fondasi yang kokoh, gabungan antara tujuan, semangat, dan rasa puas yang ngasih arti sejati pada perjalanan hidup Anda. Kata Ikigai itu sendiri udah menceritakan semuanya loh. Kata ini terdiri dari Iki yang artinya hidup dan Gai yang artinya alasan. Jadi secara harfiah ya ini alasan untuk hidup. Sebuah konsep yang kedengarannya simple tapi kekuatannya luar biasa. Kutipan ini nih, gambaran Ikigai yang sempurna banget. Jiro Ono, sang maestro sushi legendaris, dia nggak ngelihat keahliannya sebagai sekedar profesi. Buat dia, membuat sushi itu adalah nafas hidupnya. Inti dari siapa dirinya. Nah, itulah Ikigai yang sesungguhnya. Tapi, disinilah letak keindahannya. Ikigai itu bukan cuma milik para maestro. Ikigai juga ada di hal-hal kecil di sekitar kita. Kenikmatan sesederhana merasakan udara pagi yang segar atau nyeruput secangkir kopi hangat di pagi hari, itu punya nilai yang sama pentingnya dalam menemukan alasan kita untuk hidup. Terus, gimana caranya kita menumbuhkan Ikigai dalam hidup kita? Nah, Ken Mogi nawarin sebuah kerangka kerja yang isinya 5 pilar fundamental. Yuk kita bedah satu persatu. Ini dia nih, 5 pilar yang jadi fondasi Ikigai. Pertama, awali dengan hal kecil. Gak usah nunggu proyek raksasa. Kedua, bebaskan dirimu dari beban ego dan ekspektasi orang lain. Ketiga, temukan keselarasan dan kesinambungan dengan lingkungan di sekitar Anda. Keempat, sadari kegembiraan dari hal-hal kecil. Dan yang terakhir, hadir di sini dan saat ini. Kelima pilar ini bekerja sama buat menumbuhkan Ikigai secara alami. Nah, sekarang kita akan bahas salah satu konsep paling kuat yang nyambung banget sama Ikigai, yaitu Kodawari. Ini bukan sekedar tentang kerja keras ya, tapi lebih ke jiwa di balik sebuah mahakarya. Jadi, Kodawari itu adalah standar pribadi yang nggak bisa ditawar-tawar. Ini bukan soal memenuhi ekspektasi bos atau pelanggan, tapi tentang memenuhi standar tertinggi yang Anda tetapkan untuk diri Anda sendiri. Inilah dedikasi dan perhatian mendalam pada detail yang melahirkan keunggulan. Coba deh bayangin seorang koki ramen yang mendedikasikan puluhan tahun hidupnya cuma buat nyempurnain resep kaldunya. Itulah Kodawari. Buat dia, cukup baik itu sama aja kayak gagal. Setiap helai mie, setiap irisan daging, semuanya harus sempurna. Bukan buat pujian, tapi buat kepuasan batinnya sendiri. Dan semangat ini tuh nggak cuma di dunia kuliner loh. Di Jepang, Anda bisa nemuin Kodawari bahkan pada buah-buahan. Para petani rela pakai metode satu batang satu buah, mengorbankan seluruh panen cuma buat menghasilkan satu buah melon yang sempurna. Nah, dedikasi kayak gini yang bikin buah melon bisa dihargai ratusan dolar. Inilah intinya Kodawari, seringkali nggak masuk akal secara ekonomi. Ini adalah sebuah kegilaan kreatif yang murni didorong oleh hasrat pribadi untuk mencapai kesempurnaan. Gairah inilah yang jadi mesin pendorong dan wujud nyata dari Ikigai seseorang. Jadi, emangnya punya Ikigai itu beneran bikin perubahan? Jawabannya, iya banget. Manfaatnya bukan cuma terasa secara emosional, tapi juga bisa dibuktikan secara ilmiah loh. Coba lihat angka ini.
87,05 tahun. Ini adalah harapan hidup rata-rata wanita di Jepang, salah satu yang tertinggi di dunia. Tentu banyak faktor yang berperan ya, tapi banyak yang percaya kalau budaya Ikigai, etos untuk punya tujuan hidup, berkontribusi besar pada kesehatan dan umur panjang mereka. Bukti ilmiahnya pun ada. Studi Osaki di Jepang nemuin korelasi yang jelas banget. Mereka yang punya Ikigai ternyata punya resiko penyakit kardiovaskuler yang jauh lebih rendah. Jadi punya alasan untuk hidup itu beneran menyehatkan jantung Anda. Dan ini mungkin poin yang paling penting dari semuanya. Ikigai Anda itu nggak perlu terlihat hebat di mata orang lain. Coba bayangin sebuah kursi buatan tangan yang nggak sempurna. Bagi dunia mungkin nggak bernilai, tapi bagi pemiliknya itu adalah harta karun. Ya seperti itulah Ikigai. Nilainya personal, ditentukan oleh makna yang Anda berikan padanya. Oke, sekarang mari kita bawa semua ini kembali kepada Anda. Gimana caranya memulai perjalanan untuk menemukan Ikigai Anda sendiri? Kuncinya adalah jangan membebani diri dengan pencarian tujuan hidup yang super besar. Mulailah dari hal yang paling sederhana. Coba tanyakan pada diri Anda, hal-hal kecil apa sih yang tulus bikin aku bahagia? Mungkin itu aroma kopi di pagi hari, atau dengerin lagu favorit Anda. Di dalam kegembiraan-kegembiraan kecil inilah, benih Ikigai Anda mulai tumbuh. Sebagai penutup, ingat ya, Ikigai itu bukanlah harta karun yang ditemukan. Ia lebih seperti benih yang Anda tanam. Rawatlah dengan sabar setiap hari, nikmati prosesnya, dan sirami dengan kegembiraan-kegembiraan kecil. Lambat laun, benih itu akan tumbuh jadi pohon yang kokoh dan berbuah. Sebuah alasan hidup yang unik dan sepenuhnya milik Anda. Terima kasih sudah menyimak.